Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ke bab 2, konsep filsafat pendidikan. Pada bab 2 ini ada beberapa subbab lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Nah, langsung saja kita mulai ya. George F. Knielers mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjukkan pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, watak, atau kemampuan fisik individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus seumur hidup. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dengan sengaja mentransformasi warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang diperoleh belajar, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, maupun keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan dalam arti yang luas diartikan sebagai cara atau jalan bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Setiap orang adalah bagian dari kelompok sosial yang terlahir dalam kondisi belum memiliki perangkat-perangkat kehidupan sosial seperti bahasa, keyakinan, ide-ide, atau norma-norma sosial. Keberlangsungan kehidupan sosial itulah yang menjadi pengalaman hidup manusia. Charles L. Gutex mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian yang sangat luas adalah keseluruhan sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Proses spesies manusia secara biologis melalui reproduksi sebagaimana halnya makhluk hidup lainnya, tetapi dengan hidup dan berpartisipasi dalam sebuah kebudayaan. Manusia secara bertahap mengalami proses sebagai penerima dan partisipan dalam sebuah kebudayaan. Banyak orang dan lembaga sosial yang terlibat dalam proses akulturasi generasi muda. Selanjutnya, Gutex menyatakan bahwa pendidikan dalam arti yang lebih formal dan sempit terjadi di sekolah, yaitu suatu agensi khusus yang dibentuk untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam diri subjek didik. Di sekolah terdapat guru-guru yang dipandang ahli dalam proses pembelajaran. Pendidikan informal berhubungan pula dengan pendidikan formal atau persekolahan. Program pengajaran, kurikulum, dan metode harus dikaitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli dan tercantum dalam undang-undang, dapat diperoleh gambaran mengenai unsur-unsur esensial yang tercakup di dalam pendidikan, yaitu 1. Pendidikan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, sikap, nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Yang kedua adalah pendidikan mengandaikan adanya hubungan antara dua pihak, yaitu pendidik dan subjek didik yang saling mempengaruhi walaupun berbeda kemampuannya untuk
untuk melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan proses sepanjang hayat yang tidak berhenti sampai manusia menghadapi kematian. Dan yang terakhir, keempat adalah pendidikan merupakan usaha yang menjadi ciri khas aktivitas manusia. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.